Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat karunia Allah, Bu Lili bisa sehat anak-anak, bisa memberi materi pada kalian semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat, itu yang Bu Lili harapkan. Kemudian kalian bisa mengikuti materi ini mulai awal sampai akhir. Selamat anak-anakku, kalian sudah bisa diterima di sekolah yang kalian banggakan, sekolah yang kalian cita-citakan, yaitu SMP Negeri 25 Surabaya. Anak-anakku, perkenalkan, saya Bu Lili Martini, pengajar mata pelajaran PPKN. Hari ini Ibu akan memberikan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ikuti ya nak, mulai awal sampai akhir, karena nanti di akhir materi Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Oke anak-anak, persiapkan diri kalian untuk mengikuti materi ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Anak-anakku semua, di era globalisasi ini banyak tantangan yang kita hadapi. Namun tantangan itu bisa kita kendalikan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, selayaknya menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya kaum muda seperti kalian. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk membelanya. Apa yang terjadi kalau kita tidak membela bangsa negara? Kondisi kita akan sangat parah dan terpuruk seperti bangsa-bangsa lain yang sudah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Baik, Ibu akan memberikan contoh penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, gambar di samping kiri merupakan pelanggaran peraturan hukum. Pada gambar ini ada seorang siswa yang tidak mempunyai surat izin mengemudi, tetapi beliau nekat untuk mengendarai sepeda motor. Apa yang terjadi anak-anak? Mereka ditangkap, ditilang dengan bapak polisi. Gambar yang kedua adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, inilah yang terjadi anak-anak, pencemaran lingkungan. Mengerti ya? Lanjut. Yang ketiga adalah, ayo anak-anak, kita lebih mencintai budaya kita sendiri. Boleh kita sayang dengan budaya lain, tetapi cintailah budaya kita sendiri. Ya. Gambar selanjutnya adalah, anak-anak, apa yang kalian lihat? Seorang ibu atau beberapa ibu ke pasar dengan bergerombol, tidak mematuhi protokoler kesehatan. Contoh-contoh di atas, contoh-contoh yang boleh dilihatkan di gambar, itu merupakan penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial. Padahal banyak anak-anak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda. Salah satu contoh kepekaan sosial adalah, satu, kita itu harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri.
Dari lahir sampai kita meninggal pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan ketika kita berbicara, baik itu dengan teman sebaya maupun dengan orang tua. Berbicaralah dengan santun dan lembut sehingga yang kita ajak bicara tidak tersinggung. Kemudian yang ketiga, ayo anak-anak kita terlibat dalam kegiatan sosial. Ya, selanjutnya yang keempat, mengembangkan sifat empati. Apa sih Bu Lili sifat empati itu? Sifat empati itu misalnya di suatu keluarga atau tetanggamu mempunyai kejadian atau meninggal sama keluarganya. Lah seakan-akan kita itu mempunyai rasa ditinggal dengan keluarga. Itulah sifat empati. Selanjutnya adalah kita harus melatih kepekaan diri terhadap sosial. Anak-anak, itu beberapa contoh yang boleh diberikan. Selanjutnya kalian nanti bisa mencari-cari sendiri ya anak-anak ya, sumber kepekaan sosial. Kita lanjutkan materinya. Ketika kita berbicara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, tidak lepas dari sikap nasionalisme dan patriotisme. Kita bahas dulu nasionalisme itu apa ya nak ya. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Anak-anakku, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita tidak boleh mengejek, oh kamu dari suku sana, dari suku sini. Tidak bisa anak-anak, kita ini Indonesia. Ketika kita terlahir, sudah dihadapkan dengan yang namanya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras dan antar golongan. Tetapi bingkai kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki sikap senasib, sepenanggungan sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Sikap-sikap apakah itu? 1. Sukuisme. Sukuisme itu berarti menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Wajar anak-anak kalau menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Tetapi kita tidak boleh mengejek dan mengolok-olok suku yang lain. Suku bangsa di Indonesia semuanya sama-sama baiknya karena kita terlahir di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita hindari adalah Calvinisme. Calvinisme itu berarti menganggap bangsa sendiri yang paling unggul. Bangsa sendiri yang paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Harus kita hindari sifat ini anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah sifat provinsialisme. Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Jadi, seseorang yang bersifat provinsialisme, ia hanya mengunggulkan provinsinya sendiri, sementara provinsi yang lain di Indonesia dinomor 2-kan. Oke anak-anak, kita teruskan ya.
Kalau tadi Bu Lili sudah berbicara tentang nasionalisme. Ketika kita belajar kesadaran berbangsa dan bernegara, tidak terlepas dari sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme sudah Bu Lili bahas, sekarang kita membahas tentang patriotisme. Apa ya Bu Lili? Kira-kira patriotisme itu? Coba anak-anak dijawab. Ya, patriotisme itu adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, untuk mempertahankan dan kejayaan negara, yaitu negara Indonesia. Bagaimana contoh sikap patriotisme? Tadi kalau nasionalisme sudah diterangkan, ini anak-anak, cinta tanah air itu sikap patriotisme. Seperti gambar di sebelah kiri ini, ada beberapa seseorang anak-anak didik, murid yang memakai baju pramuka. Beliau mengibarkan bendera sang merah putih dengan semangat walaupun dengan susah payah. Gambar selanjutnya, tinggal di rumah, stay home, itu juga rela berkorban loh anak-anak. Kenapa? Rela tidak bermain, rela tidak bersilaturahmi, rela untuk berdiam diri di rumah. Itu juga merupakan contoh sikap rela berkorban. Selanjutnya, semangat persatuan dan kesatuan. Gambar di sebelah kiri menunjukkan beberapa siswa membersihkan kelasnya anak-anak, agar nanti ketika kegiatan belajar mengajar mereka laksanakan dengan nyaman karena kelasnya sudah bersih. Bayangkan anak-anak, ketika kalian sedang kegiatan belajar mengajar kelas kotor, jelas tidak nyaman dan tidak sehat. Contoh selanjutnya, pantang menyerah. Yang Bu Lili ilustrasikan di sini adalah seseorang anak panjat pinang ingin meraih hadiah, pantang menyerah ya anak-anak ya, dengan tidak memakai baju untuk memperoleh hadiah yang di atas pohon pinang tersebut. Selanjutnya, anak-anak meraih prestasi di segala bidang. Yang Bu Lili perlihatkan di sini adalah kakak-kakak kelas kalian. Yang satu adalah Kak Teo, perenang tingkat nasional. Sementara yang sebelah kirinya adalah Kak Kelvin, itu adalah atlet pencak silat. Itulah prestasi anak-anak. Tolong ya anak-anak, nanti kalian meniru kakak-kakak kelas kalian ini. Hebat mereka, pantang menyerah, meraih prestasi di segala bidang. Ya, yang terpenting anak-anak, kalian harus menegur, berani menegur ketika seseorang itu melanggar protokoler kesehatan. Boleh anak-anak, tapi dengan syarat ketika kita menegur pergunakan bahasa yang santun, sehingga orang yang kena teguran kita, mereka tidak merasa tersinggung. Anak-anakku, demikianlah materi yang bisa Bu Lili berikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak, mudah-mudahan membawa bekal ilmu kalian. Ada tugas dari Bu Lili. Anak-anak, tugas yang pertama, berilah contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Masing-masing 3 contoh. Jadi di keluarga contohnya 3, di sekolah contohnya 3, di masyarakat contohnya 3, dan yang terakhir di negara contohnya juga 3. Kemudian tugas yang kedua adalah berilah contoh sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara, masing-masing 3 contoh.
Terima kasih anakku telah mengikuti materi Bu Lili dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Mohon maaf segala kekurangan Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.